Untuk soalan yang terakhir, Alhamdulillah. soalan-soalan lain kita kumpul dan dijawab mulia kali ini, insyaallah. Oke, soalan yang terakhir, adakah ayah Nabi adakah dia Islam? Oke. Allah. Jadi pertanyaan ini berbau Wahabi sedikit, berbau pertanyaan Salafi. Sebab yang senantiasa mengutak-atik tentang keluarga baginda Nabi, pak saudara Nabi, ibu bapa Nabi, itu orang-orang yang gersang keyakinannya, orang-orang yang gersang akhlak dan perilakunya. Di kalangan Salafi dan Wahabi mungkin kita pernah dengar. Ya Allah, Tuhan Haji, macam manapun lasaknya anak kita, nakalnya anak kita, kalau ada orang kata anak Tuhan Haji itu lasak, sungguh mesti kita merasa hati, mesti berdoris perasaan kita. Bagaimana kalau sampai ada yang mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka? Bagaimana kalau sampai ada yang mengatakan ibu bapak Nabi kita kafir? Mereka daripada ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menjatuhkan azab dan siksaan sehingga kami mengutus seorang nabi dan rasul. Baginda diutus, ayah baginda Nabi dah meninggal dunia sebelumnya. Sayyidatuna Aminah meninggal dunia pada masa usia Nabi kita 4 tahun. Sementara dengan Abdullah pada waktu Nabi kita dalam kandungan. Maka dengan mereka termasuk daripada ahli fatrah yang akan mendapatkan anugerah surga nanti, daripada Allah paling tidak akan masuk neraka. Ya Allah ya Rahman Rahimin, saya sudah kenal dengan orang ramai di sini. Di antaranya kedua pengarah imigrasi, di antaranya dengan data dengan sapa secara peraturan. Saya tidak boleh berada di Sarawak lebih daripada 1 bulan. Jadi kata Menteri Besar, kata Gubernur, kata salah satu daripada kota parlemen di sini, saya sudah memohonkan kepada Ketua Imigrasi agar dengan Syekh Nurdin boleh duduk di Sarawak selama 2 bulan. Boleh ada peraturan macam itu? Agak-agak. Kalau Perdana Menteri kata Datuk Najib, Syekh Nurdin kalau masuk Malaysia tak ada visa lebih daripada 9 pun tak masalah. Sebab beliau bukan orang politik, tidak terlibat dengan hijau dan biru. Kata bisa saja. Bisa saja. Padahal peraturannya yang datang daripada negara Asia, kita bebas visa, bisa masuk Indonesia. Cok dapat 1 bulan, saya datang kemari cok dapat 1 bulan. Itu peraturan. Macam itu juga peraturan Allah kepada orang yang tidak beriman akan masuk neraka. Yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Abu Thalib tidak mengucap. Tapi tak bolehkah Allah bagikan suatu wewenang dengan baginda diberikan satu kekuasaan untuk merubah ketetapan Allah Jalla wa'ala. Nabi kita memohon, bahasa saya dalam YouTube, bahasa saya di TV Hijrah, dan pada waktu diskusi dengan kawan-kawan, anjing yang berteman dengan ahli kahfi saja masuk surga, takkan ibu bapak yang melahirkan baginda masuk neraka? Lasa songkok manusia yang bercakap semacam itu. Nanti kita bersabda, Fatimah qat'atun minni. Fatimah itu bagian daripada aku. Menyedihkannya sesuatu yang menyedihkan aku, menyeronokkannya sesuatu yang menyeronokkan aku. Aku sedih kalau pada saat dia sedih, aku bimbang kalau pada saat dia bimbang. Sehingga Nabi kita tidak izinkan baginda kawin dengan putri Abu Jahal untuk memadukan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena Fatimah itu adalah sebagian daripada aku. Nabi kita itu sebagian daripada siapa? Kita semuanya dapat surga insya Allah. Ada yang masuk surga di hari hisab, ada yang menyeberang siratal mustaqim secepat kilat, ada yang bersama para nabi-nabi dan rasul, ada yang bersama para syuhada insya Allah. Masya Allah, tabar itu kita harapkan. Kita Masya Allah mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang semacam itu berkat daripada baginda. Baginda asal muasal daripada siapa?
daripada Abdullah dengan Aminah, dua orang insan yang suci dan mulia. Sulit untuk kita mencari tandingan dengan seorang wanita yang cantik dan jelita, dengan seorang insan yang terpilih untuk menjadi istri kepada Abdullah, di mana dengan rahim daripada Sayyidatuna Aminah akan melahirkan cahaya, akan melahirkan rahmah, akan melahirkan insan yang diidolakan, akan melahirkan asyaful musyabbah, akan melahirkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terus tegama atau tegama, terus sampai hati, harus terus tegama dengan kita mengatakan kedua ibu bapak Nabi tidak selamat dan akan masuk neraka. Saya tahu teman-teman saya di KL yang pernah menceramahkan tentang hakikat tersebut, tapi kita dengan bahasa yang sederhana, anjing berteman masuk surga. Seseorang bagi minum kepada seekor anjing, anjingnya berupa pelacur dan itu masuk surga. Seseorang yang menepikan dahan kayu yang dijatuh menghalang kemudahan lalu lintas, ternyata akhirnya dia masuk surga. Takkan apa panik tuan Pak Saudara, baginda Nabi yang membela Rasulullah, yang membackup Rasulullah, yang memelihara Rasulullah, yang mengamankan Rasulullah, yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW, ternyata tidak mendapatkan wewenang yang semacam itu. Sedangkan dengan surga dan neraka, dengan hadis pertama yang saya sebutkan, laulahu, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, lama khalaqtul jannata wan nara, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Kalau surga Allah ciptakan untuk baginda, tak boleh kan baginda meminta kepada ya Allah, ibu bapakku, pak saudaraku, tuanku Abdul Muttalib itu beriman dengan syair dan juga beriman dengan ucapan. Jadi pada saat ada lagi ceritanya, pada saat dengan onta-onta beliau dan juga masyarakat Mekah diambil, dirampak oleh Abraha. Begitu menghadap Abraha, permintaan daripada Abdul Muttalib, aku memohon dan meminta agar awak kembalikan onta-onta kami kepada kami. Jadi kata Abraha, belum sungguh, ini ajaib, ini aneh. Aku datang kemari untuk meruntuhkan Ka'bah, ternyata awak datang menghadap kepada aku hanya untuk urusan onta dan kambing. Jadi kata Abdul Muttalib menjawab, onta, kambing, lembu itu punyanya kami. Sementara kalau dengan Al-Ka'bah, fa'innahu rabban yahmihi, Ka'bah itu ada Tuhan, ada Sang Pencipta yang memeliharanya. Abdul Muttalib beriman dan percaya dengan Sang Pencipta. Tak bolehkah sebagaimana Perdana Menteri atau yang diperkuat agung patahkan peraturan negara daripada immigration? Boleh seseorang bukan sebagai penduduk haram, pendatang haram, tapi pendatang halal. Nah, kan kita Islam pendatang haram kan? Karena berbeda-beda. Boleh. Dan tuh nanti boleh buat orang-orang yang punya jabatan kedudukan pun juga boleh memohonkan semacam itu. Nah, apa problemnya kalau pada saat dengan baginda Nabi mengharapkan benda yang sama kepada Allah? Ketentuan memang innallaha, Allah tidak akan mengampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu memang ketentuan undang-undang rabbani. Orang yang mensekutukan Allah tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan keampunan Allah. Akan tetapi kalau dengan baginda yang memohon, baginda yang meminta, besar harapan kita dan keyakinan kita, keluarga baginda Nabi semua akan masuk surga nanti pada hari kiamat. Kalau tidak pun tak payah komen. Jangan kata Abu Talib mati kafir, jangan kata ibu bapak Nabi masuk neraka. Sian bagi Nabi, nanti kita risau, resah, nanti kita cepatkan surga yang pendekkan badan karena mendengar tangisan daripada bayi. Nanti kita begitu bangun, nanti kita pada detik-detik terakhir sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, nanti kita kata ummati as-salah wa ma malakat aymanukum. Orang yang pertama dibagi Allah pada hari kiamat, yang pertama Nabi kita cari umatku. Takkan tegang dengan umat mengatakan kedua ibu bapak Nabi tidak selamat. Waliyahulillah. Habis. Sebelum kita akhiri semuanya, jemput makan ke restoran-restoran yang ada di Kucing dan dengan lupa bayar setelahnya.